Anda bisa menyaksikan di judul yang sudah kami cantumkan. Normal baru bukan lomba lari. Itulah pernyataan dari gugus tugas penanganan COVID-19. Dr. Ede mungkin sebagai anggota dari tim pakar gugus tugas bisa menjelaskan apa maksudnya normal baru bukan lomba lari. Yang terbayang di kepala saya lomba lari berarti adu cepat. Tapi seperti apa maksudnya? Yang pertama begini, memahami normal baru dulu itu penting sekali. Baik. Ya. Berarti ada old normal, ada abnormal, kemudian ada new normal. Baik. Gitu. Old normal adalah perilaku kita kemarin yang terbukti tidak mampu menahan gempuran COVID ini, sehingga hidup kita menjadi abnormal. Nah, apa ciri-cirinya kan gitu ya? Ciri-cirinya yang pertama pasti kita kurang bersih, ya kan? Kemudian menjadi kurang sehat dan kurang disiplin, kurang taat aturan, serta kurang terlindungi kan gitu ya. Nah, masuknya COVID membuktikan kita rontok tanda kutip ya perilaku kita sehingga kasus terus meningkat, bahkan ada saudara-saudara kita yang meninggal ya, kita doakan semoga mereka amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalamnya adalah teman-teman kami para petugas kesehatan. Nah, ini ke depan barangkali kita harus mengatakan bahwa new normal adalah sebuah perilaku yang pertama lebih bersih, kedua lebih sehat, ketiga lebih terlindungi dan lebih melindungi ya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tentu yang berikutnya tentu saja lebih taat dan lebih disiplin. Dari sini saja barangkali kita bisa lihat, memang bukan lomba lari ini. Jadi lebih ke arah kesiapan daerah untuk melihat seperti apa. Apakah kasus harian sudah turun? Bahkan yang ideal sudah tidak ada kasus baru. Dengan demikian, maka layaklah kita, artinya apa? Masyarakat itu sudah naik kelasnya, sudah mempraktikkan perilaku-perilaku baru yang terbukti bisa tahan terhadap COVID sehingga tidak ada penularan baru. Barangkali ini definisi yang harus kita sepakati. Dan saya pikir di sini gugus tugas menekankan hal seperti itu, supaya masyarakat selalu melaksanakan prinsip hidup sehat, kemudian menjaga kesehatan tubuhnya, makanan-makanan yang bergizi, pakai masker, dan melakukan physical distancing, termasuk dalam berbagai sektor kehidupan. Kalau di IAKMI kami sebut juga hampir sama, yang prinsip justru jangan terlalu banyak hingar-bingar di tingkat atas, tapi bisakah itu sampai ke rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga, para anggota rumah tangganya itu betul-betul menerapkan hidup normal yang baru itu. Yang tadi dengan ciri empat kriteria tadi. Gitu. Ya, ini kita juga sudah terhubung dengan Dr. Pandu Riono selaku ahli epidemiologi, kemudian juga sudah bergabung bersama kita Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Assalamualaikum Pak Herman Deru. Assalamualaikum Dr. Pandu. Waalaikumsalam. Baik, kita mungkin akan mendengarkan keterangan dari Pak Deru terlebih dahulu. Pak Deru, ini yang sempat kami dengar, rencananya wilayah Sumatera Selatan awalnya ingin memberlakukan new normal ataupun normal baru ini, tapi ternyata malah berencana untuk memperpanjang PSBB. Sebenarnya seperti apa, Pak, kondisi yang ada di sana dan keputusan itu kemudian keluar? Ya, Putri. Terima kasih. Ini juga sekaligus untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan bahwa Sumatera Selatan PSBB-nya tidak seprovinsi. Jadi PSBB-nya parsial, ada di dua kota, Kota Palembang dan Kota Prabu Muli. Jadi ada 15 kabupaten kota yang tidak PSBB. Dan saya sudah menyampaikan kepada para bupati wali kota, ayo persiapkan untuk menghadapi new normal ini, tapi tidak dengan sembrono, saya bilang. Jadi kita nggak bisa menyikapi ini dengan sembarangan. Yang saya maksud sembrono itu karena bukan tidak mungkin jika edukasinya belum sampai ke rumah tangga, ini akan menjadi masalah baru atau bisa menjadi gelombang kedua. Dan alhamdulillah belakangan kan kita dari puncak kurva itu di 14 Mei, Putri, itu saat ini sudah insya Allah menurun sangat drastis ya. Jadi dari 119 pernah puncaknya di 14 Mei, saat ini ya berkisar di 10, 12 bahkan yang tertinggi di sini pernah 24 sejak kurva yang dilampaui. Tapi Pak Deru, sebenarnya kalau dilihat dari pelaksanaan PSBB kemarin, bagaimana sikap warga
Walaupun itu juga bukan hanya di wilayah yang diberlakukan PSBB maupun non-PSBB hingga saat ini, apakah warga cukup taat untuk bisa memberlakukan protokol kesehatan ataupun syarat-syarat yang diinstruksikan oleh pemerintah? Ya, jadi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya mengikuti saran-saran pemerintah dan tolok ukur kita pasti di laporan laboratorium. Bahwa ini BBLK melaporkan ada penurunan atau kenaikan dari jumlah spesimen yang dikirim yang positifnya naik atau turun. Jadi sangat mungkin ini akan terus dengan berita-berita di televisi, medsos ini akan terus memberikan edukasi ke masyarakat. Bahkan kemarin secara langsung saya sudah libatkan Ikatan Dokter Indonesia untuk mengevaluasi sehingga timbul keputusan bahwa Kota Palembang kita perpanjang 1 kali masa inkubasi terlama, yakni 14 hari untuk ke depan, untuk terus memberikan edukasi karena ini bukan masa memberi sanksi tapi masa memberi edukasi. Gitu, Putri. Baik, Dr. Pandu, kita sudah dengarkan bagaimana keterangan Bapak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan. Ada 2 wilayah, Prabu Mulih dan juga Palembang yang diperpanjang masa PSBB-nya. Nah, ini rasanya bukan wilayah Sumatera Selatan saja, tapi di daerah-daerah lainnya juga mungkin sekarang sedang berpikir, sedang berunding akan memperpanjang masa PSBB atau sudah mulai memperlakukan new normal dan sebagainya. Dr. Pandu mungkin bisa berikan tinjauan. Iya, sebenarnya dalam mengatasi pandemi ini kita mudah sebenarnya. Kita melakukan pembatasan sosial yang dimana sebagian penduduk tinggal di rumah dan sekaligus mempraktekkan perilaku yang aman, yaitu aman karena kita menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, sering mencuci tangan. Jadi perilaku aman ini yang mengurangi risiko penularan terhadap pandemi atau terhadap COVID-19. Jadi nanti kalau nanti sudah direda, sudah pandeminya sudah mereda, dan masyarakat tidak tinggal di rumah kembali bekerja, perilaku aman ini paling penting dipraktekkan terus-menerus karena ini perilaku yang mengurangi risiko penularan. Jadi risiko penularan masih tetap ada walaupun pandeminya sudah mereda, tapi sudah terkendali. Jadi ini kita sebut sebagai perilaku aman. Saya lebih suka menyebabkan perilaku aman dan produktif. Aman itu kita mengurangi risiko terhadap penularan. Dan produktif kita kembali bisa bekerja dan tidak tinggal di rumah lagi. Baik, perilaku aman dan produktif sudah bisa kembali bekerja, melakukan kegiatan perekonomian, ibadah, dan sebagainya. Ada beberapa orang ataupun masyarakat yang menganggap ini atau mengasosiasikan ini sebagai pelonggaran masa pembatasan sosial, begitu. Dan rasanya ada juga yang berpendapat bahwa ini sebenarnya belum tepat dilakukan di Indonesia. Dokter sendiri pandangannya seperti apa? Sudah tepatkah new normal ataupun tadi yang dokter katakan ini diberlakukan di Indonesia ataupun beberapa wilayah? Kalau di Indonesia secara umum memang belum tepat. Jadi kita akan melihat dari kesiapan wilayah. Salah satu adalah indikator pandemi itu mereda. Dari indikator termasuk angka reproduksi efektif yang dihitung harus mendekati 1, kurang dari 1 yang paling penting. Dan yang paling penting kalau tidak bisa dihitung, kita melihat penurunan kasus yang COVID tadi selama 2 minggu konsisten trennya menurun. Dan testingnya terus meningkat, kontak tracing meningkat, perilaku penduduk sudah mulai mempraktekkan perilaku aman tadi, dan juga kesiapan layanan kesehatan. Karena layanan kesehatan itu harus lebih siap, APD-nya ada, dokternya siap, dan juga ICU-nya ada. Karena nanti kalau kita longgarkan, kita sebagian penduduk mungkin belum bisa mempraktekkan dengan konsisten perilaku aman tadi, kemudian ada terjadi lonjakan kasus. Tetapi dengan kesiapan layanan kesehatan, lonjakan kasus itu tetap bisa kita lacak, kita testing, kita isolasi, dan kalau butuh perawatan rumah sakit, kita bisa layani dengan baik dan tidak perlu ada yang meninggal. Itu yang paling penting. Baik, kesiapan fasilitas kesehatan, nanti mungkin Pak Deru bisa bercerita bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan setelah jeda berikut ini. Dr. Pandu dan juga Dr. Ede bisa memberikan pandangannya juga bahwa kemungkinan akan terjadi gelombang kedua, second wave dari pandemi virus corona ini bila kemudian new normal diberlakukan. Kami akan segera kembali.